Infonya mobil ini yang tipe termahalnya yang GR TSS CVT otomatis. Keren banget. Seperti ini, ada pedal shift juga, ada adaptive cruise control di sini. Mengingat mobil ini kan varian yang tertingginya GR TSS, Toyota Safety Sense. Jadi banyak banget fitur-fitur safety yang disematkan di mobil ini. Build quality-nya, nggak tahu kenapa mobil ini terasa kurang solid. Sedangkan di mobil ini kayak ya kita ngegeser pintu aja, pintunya langsung goyang seperti ini. Kurang aja sih sebenarnya. Coba akselerasi, kayak gimana sih responnya? Apakah cepat dengan transmisi CVT ini? Akhirnya Toyota Race sudah meluncur di Indonesia. Ini mobilnya. Jadi sekarang di segmen small SUV dengan SUV yang ukuran sangat kecil, sekarang sudah semakin rame. Pertama itu ada Sonet yang pertama kali diluncurkan, kedua Magnet, ketiga mobil ini, dan nanti kabarnya nanti varian Daihatsu Rocky akan diluncurkan di Indonesia. Oke, ini mobilnya digadang-gadang akan merusak harga pasar dari rival-rival satu segmennya. Infonya mobil ini yang tipe termahalnya yang GR TSS CVT itu harganya di bawah Yaris dan juga Rush. Oke, sebenarnya saya penasaran banget dengan fitur yang ditawarkan mobil ini. Infonya lengkap banget dan juga seperti apa rasa berkendara dari mesin 1000 cc turbo ini. Langsung aja kita cari tahu. Kalau untuk bahas desain sebenarnya, dan saya meyakini Anda itu sudah tahu pasti desain mobil ini seperti apa, pasti udah browsing lah sebelumnya ya. Tampilannya seperti ini, dan ini merupakan varian tertingginya, varian GR yang menggunakan trim GR, jadi ada add-on body kit di mobil ini seperti ini. GR Sport, ada body kit, velgnya warna hitam, side skirt, dan juga add-on body kit di bumper belakang yang tampilannya terlihat lebih sporty. Oke, sekarang kita bahas fiturnya, terutama untuk di fascia ini. Fitur pertama yang disematkan di mobil ini adalah adaptive cruise control. Jadi di sini ada radar. Jadi mungkin ketika Anda melewati jalanan bebas hambatan, Anda bisa menjaga jarak ke kendaraan ke depan secara otomatis. Jadi tidak perlu mengegas, mengerem mobil ini, ataupun komputer mobil ini akan melakukannya secara otomatis. Keren banget. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lane departure warning. Namanya kalau di Toyota itu lane departure assist. Jadi mungkin ketika Anda meleng di jalanan bebas hambatan ataupun jalanan yang ada marka jalan ya, Anda meleng keluar jalur, mobil ini akan memberi intervensi. Jadi setirnya akan balik lagi, akan ada feedback, dan mobil bisa berjalan di jalur semestinya. Jadi lebih safety lagi. Oke, lanjut lagi fiturnya. Ini luar biasa ya mobil ini ya. Ini bagian samping ada blind spot monitoring. Jadi ketika Anda mungkin jalan tidak melihat ada kendaraan di samping sini yang berjalan bersamaan, nah mobil ini akan memberi alert ketika mungkin Anda ingin berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Wow, ini fitur-fitur yang disematkan di mobil-mobil yang rata-rata harganya itu di atas 500 jutaan. Oke, bagian belakang ada kamera mundur, ada sensor parkir di bagian belakang. Nah, untuk masuk interior, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi mengunci ataupun membuka kunci itu udah praktis banget, kunci tinggal disimpan di saku. Dan kuncinya ini juga tipe terbaru seperti ini kuncinya. Jadi ketika Anda ingin membuka ataupun mengunci pintu, itu tombolnya ada dua ini nih. Kunci pintu sekarang di tombol ataupun di logo Toyotanya, sedangkan ingin membuka ada tombolnya. Ini keren banget ya. Semakin minimalis untuk kunci di Toyota Race ini. Oke, sekarang kita masuk. Nah, yang paling menarik perhatian saya di bagian dashboard Toyota Race ini adalah di panel instrumennya. Jadi dia udah full digital, baik kecepatan mesin, putaran mesin, panas mesin, dan juga indikator BBM itu dia sudah full digital. Bahkan Anda bisa mengganti desainnya. Total ada 4 desain ataupun 4 display. Jadi tampilan yang sporty, tampilan yang futuristis, bisa Anda ganti di panel instrumen mobil. Tapi memang untuk tampilannya dia nggak begitu tajam ya. Jadi kayak ya terasa kurang high definition lah.
nggak tajam banget untuk panel instrumennya. Lanjut lagi di setir ini keren banget ya desainnya. Ini kayak di Toyota Camry yang terbaru seperti ini. Ada pedal shift juga, ada adaptive cruise control di sini. Mengingat mobil ini kan varian yang tertingginya GR TSS, Toyota Safety Sense. Jadi banyak banget fitur-fitur safety yang disematkan di mobil ini. Tadi ada adaptive cruise control, ada blind spot monitoring, ada lane keeping assist, ada collision mitigation system. Jadi fitur ini juga bisa mengerem secara otomatis ketika mungkin kecepatannya tinggi, tapi tidak bisa menghindari yang namanya kecelakaan. Seenggaknya dengan fitur ini bisa mengurangi resiko ataupun kerusakan pada mobil. Jadi nggak begitu parah banget ketika fitur ini aktif. Di sini nih tombolnya ya untuk adaptive cruise control. Jadi Anda bisa menjaga jarak juga ke depan mobil, bisa diatur jaraknya, bisa dekat banget, dan jauh. Nah, di Toyota Race ini, dia untuk headlampnya ataupun lampunya dia juga sudah full auto ya. Jadi ketika Anda melewati jalanan yang gelap, otomatis headlampnya ataupun lampunya akan otomatis hidup. Sedangkan untuk wipernya sebenarnya ini masih standar, jadi tidak ada fitur auto wiper. Head unit seperti ini ukurannya 9 inci. Dan fitur-fiturnya sebenarnya sama-sama aja dengan fitur-fitur yang ada di mobil-mobil Toyota yang sebelumnya sudah kami review. Jadi tidak memiliki fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi sudah ada Bluetooth untuk radio, muter USB, ini sudah tersedia di mobil ini. Nah, kalau untuk kepraktisan sebenarnya mobil ini juga tergolong praktis. Jadi banyak tempat penyimpanan. Total di baris pertama ini Anda bisa ataupun memiliki banyak cup holder. Di bagian door trim di sini ada 2, ada satu lagi bisa dilipat di sini. Nah, ini di bagian tengah sini ada kompartemen terbuka, jadi Anda bisa naruh HP Anda ataupun kunci mobil bisa taruh di bagian sini. Nah, ini yang tertutup ukuran medium, dan yang paling besar ada di bagian bawah dashboard untuk tempat penyimpanannya. Nah, sedikit yang saya komplain dari mobil ini adalah build quality-nya. Nggak tahu kenapa mobil ini terasa kurang solid. Kalau kita bandingkan dengan Sonet itu benar-benar build quality-nya bagus banget, dia rapi, dan ketika kita goyang-goyang kan panelnya itu terasa solid. Sedangkan di mobil ini kayak ya kita ngegeser pintu aja, pintunya langsung goyang seperti ini. Udah kurang aja sih sebenarnya. Ya, tapi kembali lagi, mungkin ini salah satu cara untuk menekan harga jual mobil ini dengan fitur yang sangat lengkap. Dan untuk akomodasinya, secara mengejutkan mobil ini ternyata sangat lega. Ini posisi mengemudi saya 178 cm, legroom masih aman, headroomnya yang luar biasa aman. Karena mobil ini memang kalau kita lihat dari luar, desain atapnya itu emang terasa lebih tinggi lagi. Ketika duduk di mobil ini emang empuk ya, karena joknya ini untuk varian yang GR TSS, itu dia kombinasi antara fabrik dengan leather seperti ini. Posisinya emang agak tegak, tapi kita coba. Oh, masih bisa direbahin lagi sedikit. Ya memang ada kira-kira ya 2 atau 3 cm lah untuk rebahannya ketika kita mundurkan ke belakang. Oke, kelengkapan di sini ada USB port, ada cup holder di bagian belakang sini. Nah, untuk bagasinya ini sebenarnya ada partisi ya di sini. Ini partisinya kayak non permanen gitu, jadi bisa Anda lepas pasangkan. Dan bagasinya ini dia itu bisa Anda adjust lagi untuk kapasitasnya. Jadi lantai bagasinya itu bisa diturunin lagi, misalnya ingin membawa barang yang lebih banyak, sedangkan ketika ingin membawa barang yang sedikit, Anda bisa menaikkan alas dari bagasinya. Dan mobil ini di bawah lantai bagasinya itu ada ban cadangan tipe full size. Jadi jarang banget ya mobil sekecil ini, biasanya kan pakai ban space saver yang kecil, yang kecepatannya itu dibatasi, sedangkan mobil ini dia tipenya full size, sama seperti pelek yang ada di luar mobil ini. Oke, lanjut lagi kita bahas ke baris kedua ini. Yang paling menarik perhatian saya memang ada di bagian airbagnya. Mobil ini yang infonya harganya di bawah Toyota Yaris dan juga Rush, memiliki airbag sampai ke area belakang. Oke, jadi itu untuk fitur-fitur dan akomodasinya. Sekarang saya penasaran dengan mesin 1000 cc ini. Kita coba bawa jalan. Oke, untuk mesin yang digunakan Toyota Race ini, total itu ada 2 pilihan mesin, ada 1200 non turbo dan yang ini 1000 cc turbo. Transmisinya juga ada 2 pilihan sebenarnya. Untuk yang 1200 itu ada pilihan transmisi yang manual
Dan untuk otomatisnya itu menggunakan transmisi CVT. Jadi mesin 3 silinder 1000 cc ini sebenarnya tidak memiliki torsi dan tenaga yang besar. Jadi tenaganya itu tidak sampai 100 PS dan torsinya itu tidak lebih dari 140 Nm. Alhasil mobil ini kalau kita bandingkan dengan rival-rival satu segmennya, dia tidak begitu impresif untuk mesinnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana untuk respon mesinnya. Jadi kalau untuk getaran, ya karakter dari mesin 3 silinder itu emang agak berasa sih di mobil ini. Oke, ini ada coba akselerasi. Coba ya, kayak gimana sih responnya? Apakah cepat dengan transmisi CVT ini? Oh tuh, getar banget kan, ada suaranya. Kalau kita kick down di awal, oh, dia memang di putaran bawah untuk mesin turbonya ini dia agak lemot sedikit, dan kalau misalnya udah berada di putaran 2000 ke atas, turbonya langsung spooling gitu. Jadi lebih berasa jambakan torsi dari 140 Nm-nya itu. Oke, itu untuk mesinnya. Jadi emang agak kurang responsif di putaran bawah, tapi menengah udah fine lah. Masih udah oke. Oke, sekarang kita handlingnya. Ini untuk setirnya, ini saya rasa ringan. Ini enteng banget, jadi kalau misalnya Anda gunakan di perkotaan ini mudah digunakan, dan manuver juga mudah, mengingat mobil ini kan dimensinya kecil, jadi di Jakarta itu cocok banget. Mungkin ketika Anda ingin putar balik, nggak perlu muter berkali-kali, jadi praktis banget menggunakan mobil ini. Nah, untuk bandingan suspensinya, ini saya rasa coba ya, dia moderat sih. Nggak bisa dibilang empuk banget juga, dan nggak bisa dibilang keras banget juga. Jadi saya rasa ini ya cukup pas lah. Karena kalau misalnya dibikin lebih empuk dibanding ini sebenarnya juga moderat mengarah ke empuk sih ya untuk bandingan suspensinya. Tapi kalau misalnya dibikin lebih empuk lagi, mungkin mobil ini untuk pengendaliannya agak limbung ya. Jadi bisa disimpulkan untuk suspensinya, saya rasa ini agak moderat lah, di tengah-tengah, nggak keras dan juga nggak empuk banget. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya mobil ini dijual dengan harga ataupun di bawah Yaris dan juga Rush, ya mobil ini akan menjadi pusat perhatian di Indonesia. Karena dengan harga tersebut, fiturnya banyak banget di mobil ini, desainnya juga fresh, ala-ala mobil JDM Jepang gitu ya. Karena mobil ini juga untuk pasar global sih, untuk desain seperti ini. Tapi memang sayangnya ada di bagian build quality, jadi kayak mobil ini kurang solid rasanya, dan mesinnya ini saya rasa memiliki tenaga yang sangat kecil. Torsinya juga begitu, karena untuk rival-rival satu segmennya seperti Magnite itu udah sampai 100 PS, sedangkan untuk Kia Sonet itu lebih besar lagi, dia itu mencapai 114 PS untuk tenaganya. Oke, jadi itu saja. Bagaimana menurut Anda mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Dan lupa like dan subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru, membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.